Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiami dari kelompok A akan memaparkan materi tugas dari mata kuliah Pengendalian Mutu yang berjudul Undang-Undang Jasa Konstruksi, Etika Profesi dan Etos Kerja dalam Kaitan Pengendalian Mutu. Untuk itu, langsung saja masuk dalam materi untuk poin pertama, bagian pendahuluan. Etika profesi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi akan memagari seorang profesional dalam bidang jasa konstruksi secara sendiri dengan rasa malu, rasa sungkan, rasa ewu, dan rasa bersalah untuk berbuat buruk, berbuat tidak benar, berbuat tidak patut, dan berbuat tidak wajar. Etika profesi itu merupakan komitmen pribadi seorang profesional dalam menjalankan tugas-tugas profesionalismenya untuk tetap memegang teguh nilai-nilai kepatutan dan kejujuran intelektualnya. Dengan demikian, di samping nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai kepatutan dan kejujuran dalam bentuk etika profesi merupakan unsur yang paling penting dalam menjalankan penyelenggaraan jasa konstruksi, dan hal tersebut memberikan andil besar dalam mewujudkan tujuan pengaturan jasa konstruksi, yakni terwujudnya struktur usaha yang kokoh, andal, bersaing tinggi, dan hasil pekerjaan yang berkualitas, serta terwujudnya tertib penyelenggaraan konstruksi. Etos kerja adalah totalitas kepribadian serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan cara memberikan makna adanya sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak dan bekerja secara optimal. Selanjutnya yaitu bagian pengertian. Yang pertama itu jasa konstruksi ialah layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Yang kedua itu pekerjaan konstruksi ialah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan. Dan yang ketiga yaitu pengguna jasa adalah badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyeluruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan membayar biaya pekerjaan tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, badan lembaga atau instansi pemerintah ataupun swasta. Nama saya Hasmita Sari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi yang sebelumnya telah dibahas oleh teman saya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pengaturan UUJK. Nah, dalam ruang lingkup ini dicakup seperti usaha jasa konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, penyelesaian sengketa, ketentuan peralihan, pengikatan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan pekerja konstruksi, pembina, sanksi, dan ketentuan penuntut. Nah, di sini juga kita membahas mengenai asas, yaitu asas-asas dalam UUJK, seperti asas kejujuran dan keadilan. Nah, dalam asas ini tidak lain menjelaskan mengenai kesadaran akan fungsi dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. Nah, untuk asas berikutnya mengenai asas manfaat. Nah, untuk asas manfaat ini sendiri, segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip profesional dan kemampuan dan tanggung jawab efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai-nilai tambah yang optimal bagi para pihak. Nah, untuk asas keserasian, di mana harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi itu sendiri. Nah, asas berikutnya yaitu asas keseimbangan. Nah, di asas keseimbangan ini sendiri dibahas mengenai berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban pekerjaan pengguna jasa dalam menetapkan penyediaan jasa wajib mematuhi asas ini. Nah, untuk asas berikutnya asas kemandirian. Nah, untuk asas ini sendiri, asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembang daya jasa konstruksi nasional.
Untuk asas berikutnya, asas keterbukaan. Di sini ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak. Nah, untuk asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis. Nah, untuk asas berikutnya yaitu asas keamanan dan keselamatan. Nah, untuk berbicara mengenai asas keselamatan dan keamanan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan, dan keselamatan kerja. Saya atas nama Irsyad Maulana dengan NIM 1921152077. Salah satu anggota dari kelompok 1. Ya, saya akan membahas tentang tujuan dan faktor. Tujuan pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk A. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. B. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara penggunaan jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Selanjutnya yaitu kondisi jasa konstruksi sebagaimana diuraikan di atas disebabkan oleh dua faktor, yaitu satu, faktor internal, yakni A. Masih adanya kelemahan dalam manajemen pengusahaan teknologi dan permodalan serta keterbatasan tenaga ahli dan tenaga terampil. B. Belum tertatanya secara utuh dan kokoh struktur usaha jasa konstruksi yang tercermin dalam kenyataan belum terwujudnya kemitraan yang sinergi atas penyediaan jasa dalam berbagai klasifikasi dan atau kualifikasi. 2. Yaitu faktor eksternal, yakni masih adanya kekurangsetaraan hubungan kerja antara pengusaha jasa dan penyediaan jasa. B. Belum mantapnya dukungan berbagai sektor secara langsung maupun tidak langsung dan mempengaruhi kinerja dan keandalan jasa konstruksi nasional, antara lain akses kepada permodalan, pengembangan profesi, keahlian, dan profesi keterampilan, ketersediaan bahan dan komponen bangunan yang standar. C. Belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi secara nasional, masih bersifat parsial dan sektoral. Mengingat jasa konstruksi nasional tersebut merupakan salah satu potensi pembangunan nasional dalam mendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja serta penerimaan negara, maka potensi jasa konstruksi tersebut perlu ditumbuh kembangkan agar lebih mampu berperan dalam pembangunan nasional. Saya Nurul Hikmah Usman dari kelas D402. Adapun jenis kegiatan pengerjaan konstruksi yaitu pekerjaan arsitektural, di mana pada pekerjaan ini mencangkup pengolahan bentuk dan massa bangunan. Yang kedua yaitu pekerjaan sipil yang mencangkup pembangunan pelabuhan, bandar udara, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga yaitu pekerjaan mekanikal dan elektrikal yang mencangkup pemasangan produk-produk rekayasa industri. Dan yang keempat yaitu pekerjaan tata lingkungan yang mencangkup pekerjaan pengolahan dan penataan akhir pada bangunan konstruksi. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam pekerjaan konstruksi. Ada dua. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan dan menjaga ketertiban serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum. Dan jenis kegiatan penyelenggaraan pengerjaan konstruksi.
yaitu kegiatan penyiapan yang meliputi kegiatan awal pelaksanaan konstruksi mau perencanaan atau pelaksanaan fisik dan pengawasan. Yang kedua yaitu kegiatan pengerjaan yang meliputi dalam tahap perencanaan dan dalam tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pengakhiran yang meliputi dalam tahap perencanaan dan dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan. Saya Markandro Pologoran, salah satu anggota dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu sanksi dan kode etik asosiasi pada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan sanksi. Ada 3 jenis sanksi atau pelanggaran yang terdapat pada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yaitu yang pertama sanksi administratif yang dimana dikenakan kepada penyedia jasa, yaitu berupa 1. Peringatan tertulis, 2. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi, yang ketiga pembatasan kegiatan usaha atau profesi, yang keempat pembekuan izin usaha atau profesi, dan yang terakhir yaitu pencabutan izin usaha atau profesi. Selanjutnya yaitu sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa, yaitu berupa peringatan tertulis, yang kedua penghentian sementara pekerjaan konstruksi, yang ketiga pembatasan kegiatan usaha atau profesi, yang keempat larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi, yang kelima pembukaan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan yang keenam yang terakhir pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Yang ketiga yaitu sanksi pidana atau denda, yang dimana di sini dapat dikenakan kepada siapa saja yang melanggar atau melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan yang dapat mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu kode etik asosiasi pada Undang-Undang Jasa Konstruksi, di mana kode etik profesi di sini terbagi 4. Yang pertama yaitu kode etik Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau GAPENSI. Yang pertama yaitu satu kata dan perbuatan dalam pengamalan Pancasila. Yang kedua menaati semua peraturan perundang-undangan. Yang ketiga mematuhi ketentuan pemberian tugas. Yang selanjutnya yaitu kode etik AKI atau Asosiasi Kontraktor Indonesia, yaitu yang pertama kode etik pada AKI yang pertama yaitu menjunjung tinggi dan memenuhi atau mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua menghormati dan menghargai profesinya sebagai kontraktor. Yang ketiga tidak melakukan tindakan yang dimana dapat mempengaruhi dalam memenangkan tender. Selanjutnya yaitu kode etik Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, yaitu yang pertama ada 4 prinsip dasar, yaitu pertama mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat dengan tugas dan tanggung jawabnya. Antara itu meningkatkan potensi dan martabat berdasarkan keahlian ke profesi insinyuran. Yang selanjutnya itu kode etik Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia atau HPJI, yang dimana memiliki kode etik yaitu anggota HPJI wajib bertindak konsekuen, jujur, adil, dan menjalankan profesinya. Yang kedua yaitu anggota HPJI wajib menghormati profesi lain. Yang ketiga anggota HPJI wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tidak merugikan kepentingan umum. Oke, baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.